hidup berkah dalam rumah tangga melalui bimbingan Al-Quran. Terima kasih. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Yai, hari ini. Alhamdulillah sehat. Nggih. Alhamdulillah. Isak juga sehat nggih. Alhamdulillah Nggih. sehat walafiat, Yai. Memang agak terlambat tadi ya, satu karena ya barusan tadi pulang dari kegiatan subuhan tadi. Ngaji rutinnya ya. Terus ini tadi sempat ketemu dulu sama jamaah yang di El Victor. Ya, alhamdulillah. Beliau tadi itu sini nitip jariah untuk pembelian tanah di At-Taqwa, Masjid At-Taqwa Jemur itu. Alhamdulillah. Diniatkan untuk ya hamba Allah dari Ketintang, diniatkan untuk almarhum Bapak Nur Hadi, almarhum Ibu Suparti. Ini Ibu dan Bapak kedua beliau itu yang tadi itu jariah sejumlah alhamdulillah 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Dan ini semuanya barokah, dan kami juga jamaah-jamaah yang lain. Alladzina wa kullinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillah. Kita lanjutkan materi hari ini. Baik, Yai. Kita ngaji pada pagi hari ini tentang barokah keluarga. Ya, keluarga barokah dalam bimbingan Al-Quran. Dalam bimbingan Al-Quran. Baik, dulur El Victor, mari kita simak ngaji pada pagi ini bersama guru kita, keluarga barokah dalam bimbingan Al-Quran. Monggo silakan, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf, sadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta ngaji katresnan ingkang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah melalui radio yang barokah ini. Amin. Di acara ngaji katresnan, mudah-mudahan kita semuanya sehat, senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ibadah termasuk hajatnya dengan barokah Ramadan, termasuk yang tadi yang berjariah, hajatnya senantiasa dikabulkan oleh Allah. Hubungannya dengan putra putri yang kebetulan sudah berumah tangga, belum punya anak, ditungakno muga-muga nang diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum berumah tangga, mudah-mudahan dipertemukan dengan rumah tangga barokah, suami istri barokah dalam bimbingan Al-Quran. Jadi kita berangkatnya dari barokah dulu. Ya. Barokah itu kan ada 2 makna yang terkenal, itu ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan. Tapi kebaikan dalam arti kebaikan dunia akhirat, ya. Bukan Akhirat, hanya semata-mata kebaikan dunia, tapi kebaikan yang bernilai akhirat, itu yang maksud. Ya seperti orang dapat duit itu kan dari sisi lahiriah kan jelas barokah. Tapi duit ini kan tidak selamanya mendatangkan barokah. Kenapa? Kalau hanya semata-mata untuk kesenangan dunia. Tapi bisa bermakna barokah itu apabila dengan duit itu orang bisa baik di akhiratnya nanti. Dua-duanya dapat ya. Barokah itu di situ. Makna yang lain yang lebih luas barokah itu khairun katsirun, kebaikan sing wakeh, kebaikan yang melimpah.
Saking melimpahnya gak iso dihitung lho, ngono lho. Iya, iya. Nah, lalu maksud daripada rumah tangga yang barokah, suami istri yang barokah itu kayak apa? Yang pertama dari sisi pernikahan sendiri itu sudah mendatangkan barokah. Oh, gitu loh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfati ini. Apabila seseorang itu menikah, ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Ya. Wattaqillah, maka hendaklah seseorang itu berhati-hati atau menyempurnakan dari sisi yang lain selain melalui pernikahan, itu melalui ibadah-ibadah yang lain. Wattaqillah fi nisfil baqi, takutlah pada separuh yang selebihnya dari pernikahan itu. Jadi dengan menikah itu langsung 50% kelasnya itu, kebaikannya itu. Naik 50% ya. Iya. Tinggal 50% yang lainnya yang belum. Iya. Jadi nilai ibadahnya sudah beda. Nilai ibadah seseorang contohnya sholat. Rakaatani mutazawwijin, 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami istri. Khairun, lebih baik, min isnataini wa thamanina rakaatan min azibin, dibanding dengan salat 82 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang jomblo. Jombloan, jomblowati. Iya. Terus dudawan dan rondowati. Duda lanang kan duda, nek wedok kan rondo. Itu beda dengan yang masih bersuami istri itu. Itu sudah menggambarkan tentang keberkahannya kan di situ. Pahalanya melimpah. Apa karena tingkatan sulitnya dalam beribadah atau bagaimana ya? Ya enggak. Ya memang dengan menikah itu seperti itu karena dia sudah melakukan proses untuk menuju kesempurnaan dalam beragama. Ya menikahnya itu sudah seperti itu, mendatangkan berkah seperti itu. Maka disitulah ketika Rasul menyebut miskin, siapa orang miskin? Ya sahabat-sahabat jawab, ya sudah lugu. Ya orang miskin ya nggak punya penghasilan, mau usaha nggak punya modal ya Rasul. Lah, bukan itu loh, bukan itu. Al-miskinu fina, yang saya maksud menurut aku, kata Rasulullah, yang miskin di kalangan kita, man la zaujatalah, orang yang tidak beristri. Masya Allah. Perempuan yang tidak bersuami. Walau kana ghaniyan minal mal, walaupun orang itu berstatus kaya harta. Kan sudah Rasul menyebut kaya harta, berarti kemiskinannya bukan persoalan itu. Bukan persoalan duit. Jadi apa? Di situ miskin itu. Misal alhamdulillah sama ini termasuk surga Mas Ishak. Alhamdulillah. Oke, dari sisi pernikahannya itu akan mendatangkan barokah. Tentu pernikahan ini bukan semata-mata diniati untuk melampiaskan nafsu supaya halal, itu bukan, walaupun itu juga iya, tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang lain dalam menikah itu, diantaranya supaya barokah itu kan dalam hal memilih pasangan itu. Dalam hal memilih pasangan. Iya, itu kan juga mempengaruhi. Ya intinya nanti di dalam kehidupan rumah tangga itu kan inginnya banyak hal kebaikan-kebaikannya dicapai toh. Iya. Nah kebaikan-kebaikan yang ingin dicapai dalam rumah tangga itu kan sangat ditentukan oleh proses, ditentukan oleh pasangannya masing-masing itu juga. Iya.
Baik gimana akhlaknya suami, bagaimana akhlaknya istri. Sehingga ketika Rasul menyebut ada 4 kriteria orang menentukan pilihan pernikahan itu, iya kan? Kriteria cinta. Ada orang menikah itu karena faktor menikahi seseorang karena faktor hartanya, karena faktor kecantikannya, ya kan? Jamaliha, kecantikannya. Ada faktor linasabiha karena nasab atau lihasabiha, asal usul dan keturunannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Setelah menyebut 4 itu kan Rasul memberikan penekanan, fokus kriteria itu. Kalau sekiranya tidak bisa keempat-empatnya itu, fadfar bidzatiddin, utamakan pilihan itu adalah dzatiddin, wanita yang memiliki agama. Maksudnya apa? Islam. Dari sisi agamanya harus agama sesuai dengan agama suaminya, yaitu agama Islam. Lalu agama dalam arti apa? Akhlaknya, perilakunya itu dijiwai oleh nilai-nilai agama Islam. Kata Rasulullah, taribat ya tak. Taribat itu apa? Taribat itu artinya kan subur atau barokah tanganmu. Barokah, kebaikannya melimpah, yang diantaranya satu karena pernikahannya, terus kedua pilihannya. Soleh-solehannya itu kan ada orang setelah menikah malah nggak karu-karuan itu. Iya. Biyen sak durunge rabi ku ya sering nang masjid, bareng mari rabi gak tau nang masjid. Iya kan? Iya. Ya mungkin faktor tadi itu karena pengaruh pasangannya itu. Soalnya ketika itu akhirnya pilihan itu juga sangat mensupport antara dapat barokah apa tidak dapatnya itu. Jadi menikah bukan semata-mata karena ayu, bukan semata-mata karena tampan, bukan semata-mata karena, tapi akhlaknya itu yang menjadi utama. Sehingga kalaupun cantik, kalaupun kaya, tapi ketika akhlaknya itu tidak mendukung, jangan. Itulah ya. Rasanya di situ nanti pilihan akhirnya itu di situ. Pertimbangan utamanya itu. Iya gitu. Tapi nek gak iku punya kabeh kadang-kadang itu. Berarti kalau sudah menjadi suami istri itu kan nanti yang sangat bisa dilihat, diperhatikan itu kan akhlaknya. Sudah dibujuk itu kan berapa perhatian orang pada ketampanan itu, kecantikan itu. Nggak seberapa. Maka 90% tertuju pada akhlaknya, moralnya, perilakunya, sikapnya. Cuman ketika masih masa-masa pacaran kan nggak begitu peduli kadang-kadang dengan sikap, dengan perilaku, dengan tutur kata, dengan keagamaannya itu. Nanti sementara yang itu yang menentukan itu di situ nanti. Jadi ada kebalikan, anomali istilahnya kan. Kepinginnya nanti itu wah yang seperti surga rumah tangga itu, tapi sementara tidak jalan menuju yang surga tadi itu. Oleh Rasulullah bimbingannya kan jalan di surga itu ya itu ada pertimbangan agama itu yang pertama, lalu akhlaknya. Karena dengan pertimbangan akhlak itu nanti akhlak ini yang akan memotivasi orang untuk mungkin kalau urusan mencari rezeki ya di situ juga. Masya Allah. Ya kalau akhlaknya rendah ya nanti itu ketika nganggur dia ya pemandek mengaku ngajarin orang nganggur ya loh ya lah. Tapi kalau akhlaknya baik mesti kan ada tanggung jawabnya, mencari secara lahiriah dan batinnya itu diusahakan. Ada kan orang itu yang waktu ngamuk dandang diuncal ten sing lanang turu ae. Sampeyan sami ini Kak nyambet gawe iki lho. Mangan opo? Anak iki mangan opo? Samene wis sampai itu turu ae diuncal. Belanja apa? Terus sing sing lanang jawabane, "No aja aku pengangguran, Dik." Lho ngono tak lha ya apa? Masyaallah. Angel kan ngono sen. Nggih, leres ya. Akhlak juga. Oke, jadi faktor pilihan itu juga mempengaruhi keberkahan suami istri, keberkahan rumah tangga. Lalu yang menentukan barokah dalam rumah tangga itu adalah juga hubungannya dengan perlakuan suami kepada istri, perlakuan istri kepada suami. Itu juga menentukan ya. Bagaimana perilaku suami
di hadapan Allah, bagaimana perilaku suami di hadapan istri, bagaimana perilaku istri di hadapan Allah, bagaimana perilaku istri di hadapan suami. Jadi disambungkan, ditelkomselkan ini antara komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan sesama. Sesama itu yang terdekat adalah suami istri itu, sesama manusia maksudnya. Telkomselnya di situ. Hablum minallah, hablum minannas. Baik di hadapan Allah, baik di hadapan istri, baik di hadapan Allah, baik di hadapan suami. Maka disitulah Allah perintah melalui surat An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri-istrimu, pergaulilah istri-istrimu bil ma'ruf, dengan secara ma'ruf. Ma'ruf itu yang baik, ma'ruf itu yang bisa diterima oleh akal, bisa diterima oleh agama, bisa diterima oleh adat kebiasaan. Ukurannya kalau agama itu ya satu, secara hukum, benar tidaknya, salah tidaknya itu, baik tidaknya itu. Secara adat kebiasaan ya tadi itu bisa diterima. Ukuran kenormalan di situ itu ma'ruf. Perlakukan secara ma'ruf itu. Nah, hubungannya dengan ayat yang lain, ini memang tugasnya Ustadz kan menggaduk-gaduk kan gitu. Namanya tematik itu kan. Iya. Di surat Ar-Rum ayat 21. Nah, ini insya Allah sudah hafal Mas Ishak itu, dan sering itu mendengar kata-kata itu. Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Dan di antara tanda kebahagiaan seseorang wa min ayati, dan di antara tanda-tanda bukti kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah menyediakan dan telah menyiapkan untuk kamu semua itu jodoh. Allah menciptakan kalian semuanya itu berjodoh. Pasti ada jodohnya ya. Iya. Ini kan secara umum begitu. Walaupun ada kasus 1-2 orang yang selama di dunianya belum sempat berjodoh, kedesiaan mati. Atau sampai sepanjang hidupnya tidak pernah ketemu jodohnya, ya ada ya. Ada. Itu ya nggak bisa menyalahkan takdir itu. Ya mungkin faktor orangnya. Nah kalau begitu itu ada tema yang lain. Itu namanya belajar dari kegagalan cinta. Jadi orang tidak perlu langsung menyalahkan takdir. Takdir Gusti Allah gini gimana ya itu. Ya betul ya. Oke nanti. Jadi di antara tanda kebesaran Allah untuk kalian manusia itu adalah Allah menciptakan berjodoh-jodoh, agar dengan perjodohan itu litaskunu, supaya kowe kabeh iku sakinah. Masya Allah. Sakinah. Itu tujuan. Wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan di antara kamu modal cinta, mawaddatan warahmah, cinta mawaddah dan cinta rahmah. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal yang demikian itu ya ayat, inna fi dzalika ayatin, itu semua adalah ayat Allah, tanda dari Allah, pelajaran dari Allah, liqaumin, bagi suatu kaum, lihat supaya mau berpikir. Ya tafakkaru, menggunakan pikiran. Islam mengajarkan kita berpikir untuk mencari yang baik. Jadi itu bertentangan dengan lagu Joko Tingkir itu. Membetawat. Ya, ajak dipikir ngarai. Mumet. Ya delak-delak dipikir kan. Nggih, larasnya. Mikir ada yang wajib ya.
Nah, rumah tangga itu ya perlu dipikirkan. Setelah berumah tangga ya pikir ndelek duit ya apa, mikir ndelek rezeki. Sing itu ya mikir ya carane iso mbahagiakan suami. Lho kan gitu toh. Nggih, leres. Supaya mereka berpikir. Nah, ada tadi kan perlakukanlah dengan ma'ruf. Iki ya apa ukuran ma'ruf itu? Ya tadi ukurannya hukum. Ukurannya akhlak. Moral kemanusiaan itu jalan. Cara hukum itu bagaimana? Ya sekarang itu orang kan punya kecenderungan kalau nafsu itu kan cenderungnya kan mesti jelek kan itu. Nggih. Syahwat itu kan cenderungnya orang mikirnya kan syahwat itu bernafsu. Ya jelek kan? Iya. Tapi justru ketika itu antara suami istri itu malah bagus loh gitu loh ya. Kalau antara suami istri nggak ada syahwat, jangan menikah loh gitu loh ya. Understand? Yes. Lah yang bahaya itu kan kadang-kadang mbek bojone sing halal gak nafsu, tapi mbek bojone tonggo malah Nafsu. nah ya itu. Maka ma'ruf itu di situ di antaranya. Mawaddah itu di situ. Perlakukanlah itu. Perlakukan istrimu, artinya gauli istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu tadi itu dari sisi kepentingan biologis iya, dari sisi kepentingan kemanusiaan juga iya. Nah itu kan begitu. Sampai Al-Quran itu juga memberikan arahan-arahan bagaimana waktu yang baik untuk berhubungan suami istri yang intim kayak gitu itu, hubungannya dengan anak, hubungannya dengan semuanya kan begitu. Itu bagian daripada sesuatu yang ma'ruf. Sampai di Al-Quran itu di surat Al-Baqarah 222 itu kenapa? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum. Istrimu itu sawah ladang buat kamu, datangi sesuka kamu. Artinya di situ itu sesuka terserah kapanpun dimanapun, kecuali ketika ada faktor-faktor tertentu, yaitu kenapa? Yas'alunaka lil mahid, kamu ditanya tentang bagaimana orang yang sedang mengalami haid itu. Dalam hubungan suami istri kayak apa? Fa'tazilun nisa fil mahid, jauhilah istrimu ketika sedang haid. Di situ. Jadi ada batasannya, datangi sesuka kamu itu tadi ada batasannya. Kalau lagi haid ya ojo, lo ngono lo ya. Itu ma'ruf. Fa idza tatahharna. Nah, kemudian ketika sudah suci faktuhunna, perintah lagi, datangilah haitsu min haitsu amarakum Allah, sebagaimana Allah memerintahkan kamu. Loh, perintah ngono iku yo. Jelas malahnya. Mendatangi gitu, mengumpuli istri, berkumpul berhubungan intim dengan suami istri itu perintah Allah juga. Karena itu bagian dari kebutuhan manusia secara normal. Tapi itu nanti kalau tidak disalurkan secara benar, maka di situ bisa mendatangkan malapetaka dan dosa. Loh, gitu loh ya. Ma'ruf itu juga hubungannya dengan bagaimana antara mencoba mempertemukan secara adil antara hak dan kewajiban. Suami istri yang sayang pada istri, jangan hanya mikir kecak turut tok ae ngono. Itu haknya suami kan, iya. Tapi kan juga ada kewajiban seorang suami. Beri nafkah istri itu. Ojo tidak turut tok, lu kan ngono lho. Berarti nyambet gawe yo ngono lho, ya kan? Iya. Ma'ruf itu di situ. Berkah nanti. Nah, proses mencari rezeki sendiri dalam rangka untuk kepentingan pencukupan keluarga itu yo barokah, itu jihad itu nilainya. Nyambet gawe itu. Dan setelah dapat rezeki diberikan istri, dinilai itu sedekah yang terbesar pahalanya. Sedekah yang terbesar. Iya kan begitu. Jadi rungokno. Rungokno Pak, masyaallah. Nah, ketika seorang suami itu tidak mampu untuk memberikan nafkah seideal yang diinginkan oleh seorang istri sebagaimana juga kebutuhannya, ketika itu kan akhirnya ada proses komunikasi. Mohon maaf loh, aku mempunyai seperti saya sudah berupaya gini. Akhirnya kalau istri tahu kan sudah, oh iya mau, memang sampean ya sudah usaha ya pemana. Akhlak sing wedok ya itu menumpang. Kalau akhlaknya enggak menumpang yo janjine piyen jarene aku itu kok nong ini saiki apa preketek.
Nah ya pemane Dik ngene. Gak iso, wis aku mending aku tidak akan pernah sama sen. Oh, udah ya kan. Masya Allah, Kalau iya, iya. kok akhlak di situ. Barokahnya ya di situ nanti akhirnya. Ayo perlakukan mawaddah itu diperlakukan. Rahmah juga diperlakukan secara proporsional. Kapan saatnya suami itu nafsu pada istri, kapan saatnya istri juga nafsu pada suaminya. Perlakukan itu sesuai dengan. Lalu juga ada unsur aspek kemanusiaannya tadi itu. Ketika seorang suami menginginkan untuk pelampiasan nafsu dengan istrinya, tapi lalu istrinya sakit. Nah di situ kemanusiaan muncul, rahmanya muncul. Ketika istri tahu bahwa suaminya kebutuhan pada dirinya itu betul ada, terus dia sendiri dalam halangan, komunikasi yang baik. Dijelaskan. Ojo langsung tolak. Seperti kemarin ada pertanyaan itu. Iya, masalah. Oke, hidup berkah dalam rumah tangga melalui bimbingan Al-Quran. Terima kasih.